إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى أرواح مؤسسين هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, dan segenap pengurus Masjid Jami' atau yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masyaallah, dengan izin Allah malam ini kita kembali hadir ta'lim kita lanjutkan Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma jaa anna fil jannati aklan wa syurban wa nikahan aqiqah wa annahu la qadar biha wa la naqsu wa la syu'um wa la nawm. Bab yang membahas bahwasanya di surga itu ada makan, ada minum, ada nikah. Nikah yang hakikat sebenarnya. Dan di surga itu tidak ada kotoran, tidak ada sampah, dan tidak pengen BAB apalagi buang air kecil, tidak ada. Juga tidak tidur. Rawah Muslimun an Jabirin. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sungguhnya para penghuni surga itu, kata Nabi, mereka makan dan mereka minum dan tidak kenyang. Ya. Kalau kenyang namanya bosan. Sesuatu yang membosankan sifatnya dunia. Kalau sifatnya akhirat nggak ada bosan, nggak ada kenyang. Wala yabuluna wala yataghawatun. Mereka tidak buang air kecil, juga tidak buang air besar. Wala yamtakhitun. Ada merasa badannya gatal, kotor dan sebagainya. Enggak ada. Qalu fama baru ta'am.
Sahabat yang mau tanya, bagaimana kondisi makanannya? Bersama di warteg, ya. Dan sebagainya. Orang Nabi jawab, Yusaun min nur. Bentuk apa saja itu dari cahaya. Buahan semangka semua bentuk-bentuk cahaya. Tapi dinikmati dimakan rasanya rasa semangka. Apel rasa apel. Wa qad waqa'a alaihi nur rabbi fatasiku wujuhum bil anwar wa yadumu na'imuhum fi daril qarar. Karena cahaya Allah sudah berpancar pada dirinya, maka nampak muka mereka semuanya bercahaya. Nampak muka mereka adalah seolah-olah seperti orang yang sedang senang, orang bergembira. Wa yadumu na'imuhum fi daril qarar. Nikmat-nikmat yang dia peroleh itu selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan darul qarar? Ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan beriman, pasti dia beramal saleh. Karena sudah diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Tuba lahum. Beruntung mereka. Berbahagia mereka. Wa husna ma'ab. Dan sebaik-baik tempat mereka kembali. Sebaik-baik tempat mereka tinggal. Apa yang dimaksud? Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tuba syajaratun fil jannah asluha fi dari wa ghasaruha mutillatun ala qusulil jannah wa laysa fil jannati qasrun wala darun illa wa 'alaiha ghuslun min awsaniha yahmilu kulla ghuslin minha kulla thamra kanat fid dunya. Kata Nabi dalam hadis ini, Tubah itu nama pohon yang ada di surga. Asluha bidari. Kata orang kita ini pongkolnya, ya. Pongkolnya pas ada di istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ranting-rantingnya mutillatun ala qusuril jannah, memanjang melewati semua istana yang ada di surga yang ditempati oleh orang-orang saleh dan salihah. Walaysa bil jannati qasrun wala darun. Tidak ada di surga itu rumah maupun istana yang tidak dilewati oleh ranting pohon tuba. Mesti dilewati oleh ranting-ranting pohon tuba. Wa 'alaiha ghusdun. Dan pada ranting pohon tuba tersebut yahmilu kulla ghusnin, setiap rantingnya membawa buah atau terdapat buah. Semua buah
yang ada di dunia. Di dunia buah kan ada yang suka, ada yang enggak. Ada semua di sana. Tinggal sesukanya dia. Dan anehnya kalau di surga itu tidak ada suatu pun yang tidak disukai oleh penghuninya. Semuanya menarik. Semuanya menawan. Semuanya membawa satu gairah untuk dinikmati oleh setiap penghuni surga. Dan semua bunga atau pohon-pohon bunga yang ada di dunia tumbuh di ranting pohon tersebut. Kalau di sini kan yang tumbuh di ranting pohon, pohon benalu, paselan, ya. Ini di ranting pohonnya yang tumbuh semua pohon bunga yang ada di dunia. Ila annahu aktsar wa afkhar. Bahkan jumlahnya lebih banyak, lebih indah, lebih rindang dari yang ada di dunia. Wa tahmilu syajaratu tuba. Pohon tuba itu juga membawa ranting buah. Buah apa? Inaban. Anggur. Kullu unqudin tuluhu masirata syahrin. Kalau anggur itu kan satu tangkai, ya. Banyak kan tuh, ya. Kalau kita lihat di Tanah Abang tuh digantung-gantung. Cakep bener. Nah ini buah anggur yang ada di surga, satu tangkai besar dan panjangnya, kalau dari ujung tangkai sampai ke bawah kita jalan makan waktu 1 bulan. Kayak apa gedenya, ya. Untuk dinikmati oleh seluruh penghuni surga. Kullu inabah biqadril girbah idza muliat ma. Setiap buahnya tuh anggur gedenya, kalau girbah mungkin ada kenal kali, adanya di Arab itu. Tempat air yang dari kulit. Kalau ukuran sini kendi, tahu kendi? Kendi atau teko yang suka diisi teh, ya. Segitu besarnya buahnya. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal 'inabatul wahidah takfini wa takfi ahli baiti wa ashirati. Ada yang tanya kepada Nabi, wahai baginda Rasul, besarnya satu buah anggur itu berarti cukup untuk aku, untuk keluargaku, dan untuk anak-anakku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, innal inabatul wahidah takfika wa takfi ahla baitika wa asyrata min qaumika. Satu buah dimakan, kata Nabi, untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk 10 orang lagi dari kaummu. Berarti kalau anggur satu, keluarga dia nggak tahu berapa orang isinya, berapa orang jumlahnya. Belum dirinya, tambahin lagi 10 orang lagi, kata Nabi. Cukup dia mau makan.
Wa dzakar anna Tuba aidan sapar jalan. Disebutkan juga di pohon Tuba itu ada buah saparjal. Saparjal di sini kayak buah yang dijual di toko buah tuh, bentuknya kayak jambu, pir hijau. Oh, pir yang hijau itu namanya saparjal bahasa Arab, pir yang hijau. Wa tufahan juga apel, wa rumanan juga delima. Wa khuhun, khuh. Udah pernah makan buah khuh? Belum? Lihat belum juga? Tuh ada. Di sini. Yang di Jalan Gatot. Buah segar bukan yang di Buncit, yang Jalan Gatot tuh, yang dekat GKBI. Situ ada. 80.000 sekilo. Besarnya kayak salak. Mis-mis. Asalnya dua-duanya itu dari Syria. Ada di sini semua. Makanya dinyanyiin dulu sama Ropiko. Hamawi ya mis-mis. Ya. Itu namanya buah mis-mis, tumbuhnya di Hama. Di Syria. 200 kilo dari Damaskus. Tapi di sini dijual 80.000 sekilo. Bawanya susah. Ya. Kelamaan dibusuk. Buahnya enak. Asam-asam manis, ya. Kalau yang masih muda doyan. Kalau saya udah nggak demen. Ya, ada asamnya. Kullu samratain qadra hamli jamal. Buahnya itu karena memang buahnya kayak dempet dua, seperti dempet dua, sampingnya gendut, tengahnya ada garis sedikit, ada lagi sampingnya. Itu besarnya siapa? Seperti perut onta. Ya. Kalau itu buah, kita masih remaja, masih anak muda, enak banget kita makan, khususnya di musim panas. Itu apa namanya? Khuh atau mismis. Wala ya'lam wasfu syajarati tuba ghairal ladzi khalaqaha. Enggak ada yang bisa tahu, enggak ada yang bisa sifatin bagaimana pohonnya. Ya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah yang menciptakannya. Wa likulli mu'min bil jannah. Setiap orang mukmin yang ada di surga, ghusnun min aghsaniha, tempat tinggalnya pasti dilewatin oleh cabang atau ranting dari pohon tuba tersebut, berikut buah-buahannya. Wasmuhu maktubun ala ghusni, maktubun ala zalikal ghusni. Jadi lewat rumahnya, istananya, di ranting itu, cabang itu udah tertulis namanya. Nama siapa? Nama pemilik istana itu siapa? Arif. Ada namanya Arif. Mau Arif? Mau? Enggak. Enggak kedapetan mana emang. Keduluan anak-anak remaja yang lain. Sibuk bawa air mulu. Nah, setelah ranting tersebut tertulis namanya, yahmilu dzalikal ghusnu kulla naw'in min anwa'is thamar. Di ranting itu semua buah-buahan ada. Ya, tinggal dia nikmatin aja. Orang adanya di atas
tempat tinggalnya merebah ke bawah, tinggal diambil yang mana dia suka. Hatta khuyur bisurujiha. Apa khuyur? Kuda. Bisurujiha udah lengkap dengan pelananya. Tempat dia duduk. Yang mana kuda itu terbuat dari emas. Tapi hidup. Kemana dia mau pergi, kemana beliau jalan, tinggal duduk. Langsung ngapung dia. Maupun dia ingin berkeliling sekitar surga yang telah persiapkan untuknya. Wanuku bi azmatiha. Biasa kan ada, kalau onta ada pegangan itu yang nimbul gitu, ya. Itu buat nyangkutin tempat dia duduk. Karena disebut namanya haudaj, kayak jenis rumah-rumahan, lengkap dengan perhiasannya, nikmat dan indah, harum dan empuk duduknya. Wal jawari wal ghilman, di sekitarnya selalu ngikutin jawari, gadis-gadis yang berusia di atas 16, di bawah 18. Itu usianya. Wal ghilman, anak-anak laki yang kecil-kecil. Itu di surah Al-Insan, maksudnya ilapan itu. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Anak-anak kecil yang pakaian yang bagus-bagus, bersih, putih. Kalau lama-lama kita pandang dari kelucuannya sampai mereka lari ramai-ramai dari jauh, kelihatannya seperti mutiara. Itu hiburan orang-orang surga. Makanya sampai di dunia pun nggak ada yang nggak demen anak kecil. Ya. Anak kecil umur berapa? 2 tahun, 3 tahun. Itu yang lucu-lucunya. Kenapa? Karena anak nggak ada dosanya, nggak ada dosanya. Di bis saja seorang ibu nukul anak kecil, copet aja negorin tuh anak. Iya. Ibunya lupa, kecopetan dia. Ya, dibuka senjata. Mereka begitu. Ini anak kecil. Karena nggak ada dosanya. Nah, mereka itulah hiburan-hiburan yang ada di surga. Pakai apa lagi? Wal khawatim wat tijan. Aneka macam cincin yang gemerlap, yang memperindah. Kalau laki yang pakai kelihatan tambah tampan, tambah gagah. Perempuan yang pakai tambah lentik. Itu cincin. Watijan, mahkota. Di mana mahkota itu bertaburan aneka macam permata yang tidak pernah lepas. Gemercingnya mengeluarkan suara tasbih. Gemercingnya suara tasbih yang menimbulkan kesejukan dan kenyamanan di mana dia duduk, di mana dia tidur, atau di mana dia istirahat. Kemudian setiap ranting dari buah tersebut, katakan ada apel, diambil satu mau dimakan, tumbuh 2. Ya. Pada diambil satu, tumbuh 2, jadi makin banyak. Itu semua dilambangkan di mana kita di dunia. Kita berbuat kebaikan, menginfakkan harta kita.
Kan bisa Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ibadah yang kita lakukan dengan tulus ikhlas bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Begitu juga kenikmatan di surga. Satu buah yang kita ambil akan timbul lagi 2 buah. Satu ranting yang kita ambil timbul lagi beberapa ranting pohon yang sedemikian banyaknya. Makin lama makin rindang, makin sejuk, makin nikmat dipandang mata. Berikutnya, wa tahta syajarati tuba. Di bawah pohon tuba. Biasanya di sini kalau pohon-pohon yang rindang tempat orang berteduh, enak, ya. Tukang-tukang dagang dan sebagainya. Tapi itu apa? Mayadin, lapangan yang indah. Yasir raqib tahta dhilliha. Masing-masing di bawah itu menaiki kendaraan. Kendaraan yang disukai. Ada kuda, ada keledai, ya. Ada apa lagi? Ada sejenis seperti buruk, yang badan kuda ada sayapnya. Itu kendaraan orang surga. Panjangnya tempat halaman itu kalau ditempuh kira-kira perjalanan 100 tahun. Kayak apa luasnya? Layak tauha, tak putus. Wa fitil kalmayadin anharun khamar. Gak lupa katanya di tepi padang rumput yang indah itu, yang harum itu, ada sungai. Isinya apa? Khamar. Arak. Arak sono, bukan arak sini. Yang rasanya belum pernah dia rasain nikmatnya minuman yang ada di sana. Itu namanya khamar. Yang bikin dia seperti orang mabuk. Kenapa? Melayang-layang dia menikmati minuman itu. Kalau di sini kan katanya dia minum minuman keras, kalau mabuk ngeplay. Dia lupa masalahnya di dunia udah. Nah, berapa menit? Ya paling lama setengah jam. Setelah itu lebih parah. Ini kalau yang khamar yang di dunia makanya dilarang. Wanharul asal. Sungai yang airnya madu. Wanharul laban, begitu sungai yang airnya adalah susu. Wapitil anhar samakun wahitan. Di sungai-sungai tersebut terdapat ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar. Jildu tilkal hitan minal fiddah. Sisiknya ikan-ikan yang besar dari perak. Tapi hidup. Jalan dia. Tapi dari perak. Artinya apa? Mengkilat. Wa qashruha minaz zahab. Palanya tuh ada sisik-sisik dari palanya itu. Sisik yang ada di buntut itu semuanya dari emas. Mengkilat, warnanya kuning. Mislu danarir. Besarnya seperti dinar. Berapa itu besarnya? Jadi kita mungkin uang yang 500-an tuh logam. Ya. Dulu dinar tengahan segitu gedenya dulu. Banyak orang rumah pada pakai dinar emas.
kayak duit 500 perak. Walahmuha abyad minat talji. Dagingnya itu ikan putih. Kalau dimakan lembutnya selembut salju. Es krim. Gak ada tulangnya. Kali pakai ketulangan, gak ada. Makan giginya ompong pakai nyelit, kagak ada. Ya. Yang ompong balik lagi giginya semua. Rapih lagi. Umur 30. Anak laki umur 30. Umur berapa? 30. Masih gini, dengan gagahnya. Itu Ustaz kita 30. Gagah juga. Dengan gagahnya. Nggak boleh dicolek, colek nyangar. 30. Sekarang dikipasin ramai banget. Ya. Gitu Ustaz Alim. Alim ketawa aja. Udah berlalu gitu. Wa an'am minaz zabadi. Lebih lezat rasanya daripada lezatnya es krim. Wala syauq, kagak ada tulangnya. Wa fitil kal anhar, pada sungai tersebut maraqib, ada apaan? Ada sampan, perahu untuk dia jalan-jalan. Terbuat dari apa? Minal yakutil ahmar, dari yakut, batu permata yang berwarna merah. Bayar kabul aulia, itu kebanyakan yang naik para wali, orang-orang pilihan. Fayasiruna ila kusurihim, mereka dari satu tempat ke tempat tinggalnya, ke istananya, mengendarai itu. Wahaitul qasr, sekarang tembok istana yang ia tempati. Ini kenapa sih disipatin kayak begini? Mungkin ada yang nanya, kok disipatin kayak begitu? Ya, ini disipatin seperti ini, warna-warna semua berdasarkan hadis Nabi. Yang Nabi udah lihat, Nabi udah singgah, Nabi udah masuk. Kapan? Waktu Mi'raj. Ya. Jangankan surga, neraka aja Nabi masuk. Cuma begitu tingginya wibawa Rasulullah, saat Rasulullah sampai di neraka, neraka mati. Kalau dikata neraka panas, Nabi tanya, mana neraka nggak panas? Nggak ada gemuruh. Yang akhirnya Allah ciptakan neraka seperti aslinya. Cuma Rasulullah dilindungi sebagaimana saat Allah melindungi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dilemparkan ke dalam tungku yang lebarnya seperti empang, dalamnya kayu bakar, udah menyala semua. Waktu dilemparin, kan Nabi Ibrahim jangankan dagingnya, rambutnya pun selembar, nggak ada yang termakan oleh api. Setelah Allah pesankan untuk dia membaca Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu merupakan satu pemberian Allah yang tertinggi atas Nabi Ibrahim. Maka sehingga beliau nggak punya hak untuk memberikan syafaat. Semua umat Nabi larinya ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta syafaat. Karena nabi-nabi yang lain udah pada pakai hak apanya? Hak kekebalan diplomatiknya udah dipakai. Nabi Isa, nanti beliau masih hidup, udah dipakai
Saat dikejar ditangkap, kemudian malaikat angkat ke langit. Yang ditinggalin di situ orang biasa yang semua bentuknya, mukanya, rambutnya persis Nabi Isa. Itulah yang mereka salib. Makanya kalau ngaji baca Quran, di Quran ada tuh. Wa ma salabu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa, akan tetapi Allah ciptakan orang yang mukanya persis Nabi Isa. Itu yang ditangkap, itu yang disalib. Nabi Isa hayyun, hidup, ada di langit. Diangkat oleh Allah. Kapan Allah turunkan? Nanti 40 tahun sebelum kiamat. Nabi Isa turun. Terus kawin. Untuk apa? Untuk menghancurkan paham. Karena Nabi Isa nggak kawin, pengikutnya banyak yang nggak kawin. Siapa? Yaitu para rahib. Kalau kita bilangin pastor apa di sini, ya. Saya nggak tahu nggak kawin apa nggak nikah, saya nggak tahu, ya. Ya. Mereka mengikuti Nabi Isa. Nah itu nanti dipatahkan oleh Nabi Isa. Setelah beliau Allah turunkan ke bumi, beliau kawin. Habis kawin, perang menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Setelah selesai itu baru Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal, yang hidup semuanya adalah orang-orang kafir. Kehidupan seperti di hutan. Yang lemah menjadi santapan yang kuat. Sampai apa? Sampai datangnya kiamat, hancurnya bumi ini. Makanya umat Rasulullah udah gak ngalamin lagi, gak nikmatin lagi. Sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad SAW tidak menyaksikan dahsyatnya kiamat. Jadi sekarang temboknya saja istana yang mereka miliki, warnanya yang pertama berwarna hijau, yang kedua berwarna kuning, ketiga berwarna merah, keempat berwarna rabi' abyad. Warnanya seperti waktu-waktu menjelang asar, redup kayak begitu. Fa idza kana waktu duha raja'atil qusur kulluha alwanan wahidan. Apabila masuk waktu duha jam 9, jam 10 pagi, semua istana kembali warnanya satu warna. Menggambarkan bahwa itulah waktu-waktu duha yang akan Allah berikan kenikmatan tambahan bagi hamba-hambanya yang waktu hidup di dunia menjaga sholat duhanya. Maka ditinggal, bahkan di kelupaan aja dikodok, ya, kelupaan dikodok. Dan mau nanya, keluar dari tema sebenarnya dari yang 2 minggu lalu lanjutan kita pasar tentang durhaka orang tua ke orang tua. Kalau misalnya orang tua ini bikin anak jadi stres atau gila, itu hukumnya gimana Ustaz? Kayak anaknya masih dibilang durhaka juga. orang tua yang bikin anaknya stres, yang bikin gila, bikinnya gimana tuh? Contohnya? Misalnya kayak ini apa? Dimarahin dulu ya gitu. Misalnya dimarahin dulu. Ada sekarang kan banyak tuh penyakit kayak gitu. Terus waspada ini jadi stres gitu. Malah reda. Ya artinya, makanya setiap orang tua itu biasanya kan derajat pendidikannya, ya, derajat pendidikan.
kalau berpendidikan, dia nggak akan mendidik anaknya seperti didikan binatang. Binatang umpamanya kuda, delman, nanjak nggak kuat dia, diapain? Wah, cepetut, gebuk dan sebagainya. Tetap orang tuanya itu berdosa. Kenapa? Anak itu titipan Allah. Kita nitip motor aja. Ini motor saya nih saya titip. Itu pakai aja, ini pakai. Coret-coret pakai paku. Marah nggak kita? Marah. Allah lebih marah bagi seorang bapak atau orang tua yang menyanyiakan anaknya, menyakiti anaknya yang bukan pada tempatnya. Nggak boleh. Ya. Harus dijaga, diayomi sebagaimana mestinya. Kan anak ada tingkat-tingkatannya. Ya. Yang begini mesti harus dengan lemah lembut sebagainya. Baru keras yang Nabi izinkan, keras suruh pukul, kalau umur 10 tahun nggak mau sholat. Itu pun pukulnya ghair mubarrah, yang tidak melukai. Sekedar nakutin. Ya. Jadi kalau sikap perilaku orang tua sehingga anak itu belum mampu mengatasi masalah yang ada pada dirinya, berhadapan dengan orang tua, stres, akhirnya gila atau gila-gilaan, ngambil orang tuanya meleng, TV bungkus jual, stres dia udah, berdosa orang tua yang seperti itu. Makanya dari segi pendidikan. Nah sekarang walaupun dia nggak sekolah nih orang tuanya, ini pakai logika aja, liatin ayam. Ayam punya anak 10, kecil-kecil, kita lepas di jalan, nyeker dia, dapat cacing 1, diputus-putus itu cacing, dipanggil anaknya semua, datang lagi makan, dia jalan lagi, nyeker lagi. Itu ayam yang kalau nggak kasih baju seragam, nggak disekolahin sebagainya. Jadi harusnya kita lihat dari situ aja. Kalau nggak mau sekolah umpamanya, kalau menggunakan akal yang sehat. Tapi anehnya nggak pernah memang begitu, malahan ayam diadu itu karena nggak ada pendidikannya, ngadu ayam, ngadu jangkrik. Mau ada yang ngadu jangkrik? Ada. Azabnya berat nanti tuh, yang adu ayam, adu jangkrik. Jangkrik adu gimana? Tahu Arif. Yang diadu suaranya. Masukin dalam bambu, ya. Pantatnya dikorek pakai rumput. Kan geli banget, bunyi dia. Nah besok jajalin dirinya aja, hidungnya masukin rumput, gili. Bangkis tempeleng. Itu kayak manusia kayak begitu tuh jahat banget ya. Jadi diazab nanti. Yang mau hisab Allah ciptakan ayam itu katanya ya lebih besar dari bangunan rumah besarnya untuk menghadapi orang yang dulu ngadu dia. Habis dibaling dia sama ayam. Ya. Jangkrik gitu juga, enak. Matanya dikorek-korek sama kaki jangkrik. Udahlah, ketawa situ yang sepuas-puasnya. Ini ya, jadi orang tua juga dosa kalau tidak pandai mengayomi titipan Allah berupa anak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana